kembali untuk acara cerita Alkitab kita di sekolah minggu HKBP Barike. Apakah anak-anak sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Iya, sudah siap. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih jika hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapak urapi kami, telinga dan hati kami, urapi guru kami yang akan menceritakan firman Tuhan. Ya Allah, Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, percayakan firman-Mu bagi kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Hari ini judulnya Taat kepada Firman Sumber Kebahagiaan. Sudah buka? Kita baca ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ya, kita sudah membaca judulnya Taat kepada Firman Sumber Kebahagiaan. Jadi kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan kita. Kok bisa ya sayangnya? Oke, sebelum kita ke firman Tuhan, Ibu mau bertanya, kalau anak-anak di sekolah menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang taat sama guru, taat sama peraturan di sekolah, kira-kira jadi anak yang disayang guru atau tidak ya? Iya, kamu pasti jadi anak yang disayang oleh guru. Nah, begitu juga kalau di rumah ada anak yang suka melakukan perintah orang tua, sayang kepada orang tuanya, tentu dia akan menjadi anak yang anak yang baik dan anak yang disayang oleh orang tua. Nah, ketaatan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tadi dikatakan taat kepada firman sumber kebahagiaan. Nah, adik-adik bisa bayangin kalau kita menjadi anak baik saja di sekolah, menjadi anak baik di rumah, tentu kita akan menjadi bahagia. Ya, kenapa bahagia? Karena satu, kita akan disayang oleh guru, kita disayang sama teman, kemudian kita menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi. Begitu juga kalau di rumah. Nah, bayangkan kalau anak-anak taat kepada firman Tuhan, pasti tidak hanya manusia yang akan menyayangi kita, tapi juga Tuhan. Nah, kalau ada anak yang baik, tentu ada anak yang tidak baik. Nah, anak yang tidak baik itu di sekolah biasanya anak yang suka melawan, melanggar peraturan sekolah, anak yang suka melawan guru, anak yang suka kalau disuruh bikin PR tidak buat PR ya. Nah, itu tentu anaknya akan sering dihukum di sekolah sama gurunya. Kemudian teman-teman juga pasti tidak akan suka bermain sama anak yang bandel. Nah, begitu juga Tuhan kita. Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita akan mendapat hukuman. Ya, hukuman karena dosa kita sendiri, atau hukuman karena memang Tuhan yang akan menghukum kita. Ingat kisah kita minggu lalu, tujuan atau manfaat Alkitab ada salah satunya, satu mengajar, kemudian menyatakan kesalahan, kemudian
menuntun dalam kebenaran ya. Jadi kalau dinyatakan kesalahannya itu supaya kita bertobat ya. Oke. Jadi adik-adik di Mazmur 119 ayat 18 ini mengajak kita satu supaya kita berpegang kepada firman Tuhan atau taat. Kemudian supaya kita berbahagia dengan ucapan syukur dan supaya kita tidak mendapat malu. Nah, ini salah satu manfaat jika kita taat kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kemarin kita sudah pelajari fungsinya ya. Ada untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran, dan lain-lain. Kemudian ya, memperbaiki kelakuan ya, itu dia. Kemudian firman Tuhan itu juga adalah peringatan Tuhan. Kemudian firman Tuhan itu juga adalah jalan Tuhan, titah Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, dan hukum Tuhan. Nah, adik-adik tadi dikatakan di Mazmur yang sudah kita baca, dia kata Mazmur ini berbahagia karena satu katanya dia memegang peringatan Tuhan itu tentu firman Tuhan. Kemudian dia berbahagia ketika dia menuruti jalan-jalan Tuhan, itu dia. Kemudian dia katakan juga Mazmur mengatakan dia tidak mendapat malu ketika dia melakukan perintah Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa ketaatan kepada firman Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan. Ya, karena kita tidak akan dihukum oleh Tuhan, karena kita pasti akan dikasihi oleh Tuhan. Dengan melakukan atau taat kepada firman Tuhan, kita akan dikasihi oleh manusia dan Tuhan. Tentu ada berkat yang melimpah ketika kita melakukan taat kepada firman Tuhan. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Jadi anak-anak, pesan yang harus kita lakukan yaitu anak-anak sekolah minggu diajak untuk membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Caranya dengan rajin membaca Alkitab setiap hari, bernyanyi memuliakan Tuhan setiap hari, dan melatih diri untuk melakukan yang baik dan yang benar. Oke. Ada hukuman bagi yang tidak taat kepada firman, ya pasti ada. Kemudian ada berkat atau hadiah atau janji atau kebaikan jika kita taat kepada firman Tuhan ya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga adik-adik semakin mencintai firman Tuhan dan kita mampu atau taat kepada firman Tuhan. Kita akan akhiri cerita firman Tuhannya. Mari kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Bapa yang baik. Kami mengucap syukur jika hari ini kami diajari untuk mencintai firman Tuhan dan untuk melakukannya agar hidup kami semakin berbahagia. Kami mohon ampun jika selama ini Bapa kami tidak mentaati firman-Mu. Ya Allah Kudus, supaya menolong kami untuk melakukannya dan untuk mengerti setiap firman-Mu, mengerti setiap ajaran-Mu dan jalan-jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom.